Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua. Pada kali ini kita akan membahas tentang inverse, determinan, dan penyelesaian SQL DV dalam bentuk matriks. Tapi sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya, agar kakak tambah semangat bikinin video buat kalian. Oke, langsung aja kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang diberikan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, kita lanjut inverse, determinan, dan SQL DV matrix ya. Inverse matrix, misalkan A dan B masing-masing adalah matriks persegi berordo 2 dan berlaku hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan identitas. Maka A adalah inverse B atau B adalah inverse A, atau A dan B merupakan dua matriks yang saling inverse. Contoh 9574 dan B 4 min 5 min 7 9. Nah, kalau kita kali A kali B, maka kita dapat perkaliannya 9 kali 4 kan 36, 5 kali min 7 35 ya. Jadi 36 kurang 35 dapat 1. 9 kali min 5 min 45, 5 kali 9 45. Berarti min 45 tambah 45 0. 7 kali 4 28, 4 kali min 7 min 28, hasilnya 0 juga. 7 kali min 5 min 35, 4 kali 9 36, hasilnya 1. Maka ini identitas. Atau sebaliknya B kali A, 4 kali 9 min 5 kali 7 sama, hasilnya 1. 4 kali 5 20, min 5 kali 4 min 20, hasilnya 0, dan seterusnya ya. Nah, ini sama-sama identitas ketika dibuktikan. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, jelas bahwa berlaku hubungan AB sama dengan BA sama dengan identitas. Jadi, matriks A dan matriks B adalah dua matriks yang saling inverse atau berkebalikan. Determinan matriks persegi berordo 2 kali 2. Misalkan matriks A11 baris 1 kolom 1, A21 baris 2 kolom 1, A12 baris 1 kolom 2 sama baris 2 kolom 2. Yang dimaksud dengan determinan dari matriks adalah kita kali silang A11 kali A22 dikurang A21 kali A12. Nah, ini cara mencari determinan, dikali silang sambil dikurang ya. Ini dikurang diagonal, ini dikurang diagonal kanan ya. Menentukan inverse matriks. Jika matriks A, B, C, D dengan determinan A kali D kurang B kali C, maka inverse dari matriks A ditentukan adalah A pangkat min 1, 1 per determinannya AD kurang BC. Lalu diagonal kanan ini nih ya, diagonal ini AD kita tukar jadi DA. Lalu diagonal CB ini kita kasih minus dua-duanya. Jadi yang kanan ini AD kita tukar jadi DA, CB-nya dikasih minus gitu. Ini menentukan inverse matrix. Ini cara algoritma menentukan inverse matrix. Yang pertama, elemen-elemen diagonal dipertukarkan. Ini A sama D, diagonal utama, B sama C, diagonal samping. Ini ditukar, A sama D jadinya DA. Terus B sama C, diagonal samping dikasih minus, min C sama min B. Nah, lalu yang kedua, tanda elemen diagonal samping diganti dengan lawannya. Nah, ini udah diganti ya, dengan lawannya. Lalu yang ketiga, bagilah matriks yang diperoleh pada langkah 1 dan 2 dengan determinan A. Nah, ini determinan A. Dibagi dengan determinan A-nya AD kurang BC. A kali D kurang B kali C ya. Terus dapatlah rumus dari fungsi dari inverse matriks itu sendiri. A inverse sama dengan 1 per AD kurang BC buka kurung D min B min C sama A. Nah, ini algoritmanya. Sifat inverse dari perkalian matriks dua persegi berordo 2. Misalkan matriks A dan matriks B merupakan matriks persegi berordo 2 yang tak singular.
A pangkat min 1 dan B pangkat min 1 berturut-turut adalah inverse dari matriks A dan matriks B. Maka berlaku rumusnya nih ya. Bisa dicatat adik-adik. AB pangkat min 1 itu sama dengan ditukar ya. B pangkat min 1 kali A pangkat min 1. Atau sebaliknya, BA pangkat min 1 adalah A pangkat min 1 kali B pangkat min 1. Sifat transpos suatu matriks persegi berorder 2. Misalkan A adalah matriks persegi berorder 2. A pangkat min 1 adalah inverse dari matriks A dan AT adalah transpos matriks A. Maka berlaku sifat A transpos pangkat min 1 itu sama aja A inverse dikali transpos. Jadi berlaku ya. Jadi mau di transpos dulu baru di inverse atau di inverse dulu baru di transpos sama aja gitu. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Langkah-langkah penyelesaian. Langkah 1, nyatakan SPLDV itu dalam bentuk persamaan matriks. Nih. Yang kedua, tentukan matriks koefisiennya. Yang ketiga, tentukan inverse dari matriks koefisiennya. Kalikan matriks yang diperoleh pada langkah 1 dengan inverse matriks koefisiennya. Langkah 5, tetapkan nilai X dan Y dengan mengacu pada persamaan matriks yang diperoleh pada langkah 4. Ini contohnya. Tentukan penyelesaian SPLDV di bawah ini dengan menggunakan metode inverse matrix. Nah, ini ada soal SPLDV. 4X tambah 5Y sama dengan 17. 2X tambah 3Y sama dengan 11. Nah, biasanya kan kita sudah belajar ya, menggunakan metode eliminasi, substitusi, ataupun metode grafik ya. Nah, kita sekarang pakai cara matriks. Nah, begini caranya. Langkah 1. Kita buat dulu koefisien ini menjadi matriks 45, 2, 3. X sama Y-nya sama dengan 17, 11. Nah, 17, 11-nya juga dijadikan kolom ya. Nah, ini matriksnya 2 kali 2, sini matriks kolom ya. Langkah kedua, kita cari determinannya. Berarti determinan tadi apa? Diagonal utama sama dikurang diagonal samping. Berarti 4 kali 3, 12, dikurang 5 kali 2, 10, hasilnya 2. Setelah itu, masukkan ke inverse matrix. Setengah, ya kan? 1 per determinan, determinannya 2 kan? Jadi 1 per 2. Lalu dibalik, diagonalnya dibalik, jadi 3, 4. Lalu 2 sama 5-nya dikasih tanda minus. Jadi seperti ini, setengah, 3 min 5, min 2, 4. Nah, langkah keempat, tadi kita udah dapat inverse matriksnya ya. Setengah, 3 min 5, min 2, 4. Nah, langkah keempatnya kita kali kedua ruas. Jadi setengah, 3 min 5, min 2, 4 sama setengah, 3 min 5, min 2, 4 kita kalikan di kedua ruas kiri dan ruas kanan. 4, 5, 2, 3 ini tetap sama X-nya sama 17, 11-nya. Nah, ini kita kali. Misalkan 3 kali 4, 12, ya kan? Min 5 kali 2, 10, ya kan? 12 kurang 10, 2, dikali setengah, hasilnya 1, gitu kan? 3 kali 5, 15, min 5 kali 3, 0, ya kan? Min 5 kali 3, 15, min 15 kan? Berarti 15 kurang 15, 0. Min 2 kali 4, min 8, 4 kali 2, 8, dikurang hasilnya 0. Hasilnya 10, 01, XY. Nah, ini juga dikali ya. 3 kali 17 ditambah min 5 kali 11. Nah, itu hasilnya min 4. Min 2 kali 17 ditambah 4 kali 11. Nah, hasilnya 10. Dari sini setengah kali min 4, min 2, setengah kali 10, 5. Maka dapat X-nya itu min 2 dan Y-nya atau himpunan penyelesaiannya min 2,5. Y-nya 5 ya. X-nya min 2, Y-nya 5. Gitu. Ini hubungannya ya. Hubungannya misalkan diketahui SPLDV berikut nih. A1X, 1X tambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2. Kalau D-nya tidak sama dengan 0, maka tepat memiliki satu anggota. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti tidak memiliki anggota. Kalau DX sama DY berarti memiliki anggota yang tak hingga banyaknya. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat.
Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.